Di sesi kedua ini lumayan rebound untuk IHSG kita, dan tapi kita hari ini nggak bahas IHSG aja teman-teman. Jadi kita hari ini akan lebih ngebahas terkait dengan strategi alokasi aset di second half tahun 2023 ini. Dan sebelum kita ke situ nih Pak Gema, mungkin kita akan bahas terkait dengan kondisi ekonomi secara globalnya seperti apa sih, baik itu secara domestik maupun juga secara global. Karena kalau kita lihat untuk di instrumen saham nih Pak, IHSG kita tuh bisa dikatakan sideways nih ya, di tengah tali itu positif ya dalam negeri. Kalau menurut Pak Gema sendiri ini seperti apa sih? Iya, baik. Jadi memang nih cukup banyak ceritanya ya, gitu ya kalau kita ngomong dari global dan domestik. Tapi memang biasanya saya lebih suka ngomongin dari global dulu ya. Jadi kalau kita secara global kan mungkin tahun lalu itu temanya resesi gitu ya. Nah, di tahun ini kan kita lihat ekonomi itu memang mengalami perlambatan ya, kita bisa bilang ya, secara global. Ada beberapa negara yang rebound seperti di beberapa negara berkembang termasuk kita, India dan lain sebagainya. Itu ada juga negara yang masih melambat ya ekonominya ya, termasuk beberapa negara di Eropa, sebagian di Eropa, di Tiongkok atau China pun juga seperti itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, mungkin 3 poin utama ya. Jadi kalau yang pertama ini inflasi ya, pertama inflasi kan jadi momok sekali ya, tahun lalu inflasi di mana-mana naik dan lain sebagainya itu. Nah sekarang ini tuh inflasi itu cenderung udah mulai mengalami penurunan gitu ya. Nah meskipun turunnya ini belum balik ke level sebelum pandemi. Di pandemi itu kan rata-rata inflasi kan sekitar 2-3% ya secara global, tapi kalau sekarang itu masih di atas sekitar 4-5% ya. Nah terus yang kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi tadi ya. Pertumbuhan ekonomi itu memang kebanyakan sih beberapa negara maju ya yang tadinya sempat lumayan turun ya ekonominya tahun lalu, sekarang itu berangsur-angsur beberapa itu udah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan gitu ya. Ada pemulihan baik di Amerika, di Eropa, beberapa faktornya pun juga ada yang kita bisa lihat temporer, dan juga faktor yang lebih lebih cenderung permanen gitu ya, untuk faktor yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Terus yang ketiga itu yang kita perlu perhatikan juga itu tenaga kerja itu masih masih bagus ya, pasar tenaga kerja. Jadi masih banyak orang itu mencari kerja gitu ya, mencari kerja di baik di Amerika, di Eropa dan juga di negara-negara berkembang. Nah, karena orang mesti mencari kerja inilah yang menyebabkan kami kami lihat ya, itu menyebabkan ekonomi itu masih cenderung cenderung kuat gitu ya secara globalnya dulu gitu ya. Dan di domestik pun juga kurang lebih sama. Saat ini kita udah full reopening pastinya, dan yang menariknya itu dari seluruh sektor ya, kalau kita bisa bilang secara global maupun domestik, itu yang paling saat ini ya, yang paling menopang itu service sektor ya. Jadi kayak tourism, travel, mungkin juga Mbak Rati tahu ya, sekarang semua orang mungkin pergi keluar kota ataupun keluar negeri dan lain sebagainya itu, itulah sebenarnya yang menopang ekonomi saat ini gitu. Jadi demand-nya itu, permintaannya itu ada di sektor-sektor service tersebut. Sementara sektor manufacturing itu agak terbelah ya, di negara maju karena sempat mengalami energy crisis ya, energy shock di tahun lalu, manufacturingnya masih kontraksi. Namun di beberapa negara berkembang seperti di India, di China, itu sudah mulai mengalami ekspansi, termasuk juga di Indonesia. Mungkin seperti itu ya gambaran besarnya tuh yang Mbak Rati ya, untuk secara globalnya ya. Baik Pak, tadi untuk secara domestik bisa dikatakan tadi yang masih cenderung punya daya positif tadi adalah di sektor pariwisata gitu ya Pak ya. Kemudian tadi untuk di global sendiri tadi memang masih bergelut sama yang namanya inflasi yang teman-teman yang masih tinggi, yang masih jauh dari target bank sentralnya masing-masing, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Gema ya. Jadi tadi terkait dengan kondisi ya ekonomi secara global, mungkin kalau kita lihat untuk kondisi saat ini gimana sih kondisi di pasar saham, kemudian gimana sih kondisi di pasar obligasi, karena kalau kita lihat nih cenderung berbeda nih pergerakannya. Mungkin bisa diberikan insight-nya nih Pak untuk di kedua aset tersebut. Oke. Iya, jadi ini dua aset yang yang mungkin sepanjang semester 1 ya berjalan berbeda, dan udah gitu yang domestik dan global pun juga berbeda gitu. Ini menarik ya. Jadi kita melihat di pasar saham global itu kan kayak S&P 500, Nasdaq itu rally kencang sekali ya dari awal tahun. Sementara
obligasinya itu yieldnya naik, jadi artinya harganya turun kan. Kecenderungannya itu terjadi di global. Di Amerika sebagai proksinya ya, saya pakai sebagai proksi. Nah, jadi kalau kita lihat di global itu yang saham big cap teknologi itu yang mendorong kenaikan di saham-saham di Amerika Serikat. Nah, itu kita lihat saham-sahamnya itu cenderung outperform ya, atau berkinerja lebih baik dibandingkan dengan obligasi. Di Indonesia sebaliknya kejadian tadi. Yang satu tadi sempat disampaikan ya, IHSG pasar saham cenderung ya sideways ya, nggak kemana-mana signifikan. Mungkin plus minus 2-3% ya range pergerakannya. Terus tapi obligasinya sangat striving ya, mungkin sekitar 5% ke atas bahkan ya untuk beberapa seri obligasi yang mana berbeda sekali gitu dengan terjadi di saham ataupun juga di pasar global. Nah sebenarnya apa sih yang melandasi itu semua ya? Perbedaannya di mana sih? Nah sebenarnya satu ya, biasanya itu memang kalau yang kami melihatnya secara makronya itu ada di ekspektasi pertumbuhan. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi ini tuh menjadi salah satu faktor penting gitu. Ekspektasi itu kan yang akan kejadian ke depannya seperti apa. Pasar tuh punya persepsi seperti apa sih ke depannya, bukan yang udah terjadi ya. Nah, di pasar saham negara-negara di global itu kecenderungannya mereka yang udah kita bisa bilang jatuh ya di tahun 2022 itu ada ekspektasi perbaikan gitu ya. Ekspektasi perbaikan inilah yang diapresiasi oleh pasar sehingga pasar sahamnya itu cenderung outperform di global. Namun di Indonesia sebaliknya gitu ya. Kita lihat ekspektasi pertumbuhannya itu ada perlambatan. Ini kita nggak ngomongin resesi atau kontraksi ya, tapi perlambatan. Misalnya dari tadinya sekitar 5, sekian persen jadi hanya dekat-dekat 5% gitu. Itu perlambatan gitu. Nah biasanya di saat ekonomi perlambatan seperti ini, kecenderungannya memang aset-aset yang seperti obligasi itu akan cenderung lebih perform ya dibandingkan dengan yang saham gitu. Satu sisi juga kalau kita perhatikan obligasi itu mungkin cenderung mulai perform lebih jauh lagi dibandingkan dengan saham di Indonesia itu saat ya BI rate ya itu sudah mulai pause ya, sudah mulai flat, tidak naikkan lagi. Nah memang di saat itulah ekspektasi kedepannya adalah ya BI rate-nya kalau nggak flat kemungkinan dia turun tahun depan ya tetap terbuka gitu. Makanya obligasi cenderung outperform ya di semester 1 ini. Baik, Pak Gemaji. Jadi bisa dikatakan ya berbeda nih ya pergerakan bursa global sama bursa domestik, kemudian juga untuk obligasi tadi juga beda ya Pak. Jadi kebalik-balik nih ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita bisa bilang sahamnya perform sekali gitu. Kalau kita lihat kemarin untuk Nasdaq aja dari semester 1 tahun 2023 ini performanya terbaik ya dalam 4 dekade terakhir gitu kan untuk di pasar ekuitasnya. Sedangkan kalau di pasar obligasinya ya bisa dikatakan ya di situ-situ aja gitu ya Pak. Kebalik kalau di domestik kita lihat pasar obligasi itu lumayan lebih perform dibandingkan dengan pasar ekuitas gitu. Jadi memang ada kecenderungan perbedaan ya Pak. Apakah perbedaan untuk saat ini dibilang wajar ya Pak untuk beda? Apakah karena memang kondisi di dalam negeri sama di US tuh memang beda, kita punya kondisi makro, apakah itu juga jadi salah satu latar belakang kenapa pergerakan aset yang tadi perform itu berbeda juga? Iya, jadi sebenarnya memang kata kuncinya itu tadi ya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah kita perlu tahu nih salah satu faktor terbesar pertumbuhan ekonomi kita itu adalah harga komoditas ya, mau ya seperti itu ya. Jadi memang beberapa komoditas utama kita ya yang kita ekspor itu kan mengalami penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi kalau kita lihat secara harga level harganya memang harganya masih bagus dibandingkan sebelum pandemi gitu. Tapi secara kita ngomong secara momentum ya, relatif momentum gitu. Relatif momentumnya adalah harga komoditas utama yang kita ekspor itu mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 akhir ya kurang lebih seperti itu. Tahun 2022 akhir sampai sekarang itu masih mengalami penurunan. Nah ini yang menyebabkan adanya ekspektasi ekonomi kita itu ada sedikit perlambatan gitu. Perlambatan bukan berarti nggak tumbuh ya, tetap tumbuh tapi tumbuhnya itu tidak terakselerasi gitu. Nah biasa pasar itu tuh yang pasar suka itu adalah saat pertumbuhan ekonomi kita itu terakselerasi gitu. Jadi dari 5,1, 5,2 gitu. Jadi saat pertumbuhannya itu melambat dari misalnya 5,5 dia turun ke 5,2, nah itu dianggapnya perlambatan dan biasanya obligasi itu menjadi aset yang cenderung lebih perform gitu. Jadi kalau kata kuncinya tetap di dua itu sih antara ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang mana memang saat ini ya kita mesti dianggapnya itu adalah negara komoditas sehingga kita butuh komoditas utama kita itu untuk
striving ya untuk berkinerja lebih baik. Jadi kalau dibilang anomali, mungkin enggak ya kalau saya pikir ya, karena kejadian ini mirip seperti tahun 2019 gitu ya, di mana komoditas mulai turun harganya, pasar saham juga nggak kemana-mana, terus selama 1 tahun ya, kurang lebih 2019 itu cuma plus minus tadi 5% ya. Tapi obligasinya itu sangat perform sekali. Dan tahun 2019 juga yang mirip lagi adalah Nasdaq itu sangat perform. Gitu. Jadi ya kita perlu lihat lah ekonomi itu dari sisi komoditas seperti apa dan bagaimana komoditas ini ter, ter, tertranslasi ya ke dalam kekuatan ekonomi Indonesia gitu. Oke, Pak Gema. Ya, mungkin bisa dicatat ya teman-teman pada untuk kriteria-kriterianya seperti apa buat teman-teman yang ingin akumulasi ya, baik itu di obligasi maupun juga di pasar saham nih. Nah, kalau untuk saat ini nih Pak Gema ya, kira-kira aset yang cocok untuk di dalam kondisi Indonesia yang saat ini tuh apa sih Pak? Apakah kita harus misalnya melihat nih untuk yang reksadana obligasi, atau mungkin kalau kita lihat karena memang harga saham sekarang tuh bisa dikatakan adalah masih murah gitu kan ya, tadi kan performanya tuh lebih rendah lah dibandingkan dengan performa obligasi. Apakah untuk saat ini kita cocok untuk misalnya beli reksadana pasar saham di pasar RDP reksadana pasar saham, kemudian apakah kita lebih cocok ke reksadana pendapatan tetap nih Pak Gema, mungkin share. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya cocok yang mana, mungkin saya jawab dulu dari yang paling basicnya dulu kali ya. Kami di SAM sih selalu bilang cocok nggak cocoknya itu tergantung 3 hal gitu pastinya. Awalnya dulu ya, kan ada tujuan investasi, setiap investor yang berbeda, dan jangka waktu investasi yang juga berbeda setiap investor, dan juga ada profil risiko yang berbeda ya. Jadi 3 itu dulu pertanyaannya gitu ya. Nah misalnya 3 ini udah terjawab gitu ya. Apakah investor tipenya yang moderat, agresif, konservatif, jangka waktunya berapa tahun atau berapa bulan, terus tujuannya apa, dana apa, dan lain sebagainya itu udah terjawab. Nah, baru kita masuk ke dalam kondisi pasar saat ini gitu ya. Nah, memang tadi sempat disampaikan ya, bahwa memang kalau kita melihat secara valuasi, itu baik kita lihat secara valuasi yang konvensional di pasar saham, maupun juga kita bandingkan gitu ya dengan yield dari obligasi, kita bandingkan dengan earning yields yang ada di ISG pun juga memang saat ini itu relatif murah ya, saya bisa bilang seperti itu ya, untuk saham itu sendiri. Tapi itu tadi ya, kita memang di pasar saham ini uh, kita nggak bisa berharap biasanya cepat dalam mengalami kenaikan gitu ya. Bisa ada proses di mana valuasi itu murah, kinerja membaik, investor mengapresiasi, baru pasarnya itu cenderung bullish gitu ya. Jadi ada sequence-sequence yang biasa itu nggak cepat gitu. Murah saja terkadang memang uh, bukan jadi jaminan, tapi biasanya bisa menjadi entry point biasanya ya. Karena dalam saham ini kan kita biasanya cukup panjang ya jangka waktunya ya. Jadi apabila ada timing-timing di mana kecenderungannya itu memang secara valuasi fundamentalnya itu cukup menarik, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan investasi gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan lagi periode saat ini yang kita lihat ya, tadi cenderungannya sih ekonomi kita itu cenderung membaik ya. Kalaupun misalnya saat ini tadi sempat sampaikan pasar sahamnya masih belum kemana-mana, sempat ada koreksi ya, sempat naik, terus sekarang dikoreksi lagi, itu mungkin sebagian karena ada pelemahan dari nilai tukar rupiah ya, nilai tukar rupiah sedang agak sedikit mengalami pelemahan, sekitar 15.300 gitu ya. Tapi level-level tersebut juga kami rasa sih masih menjadi level asumsi dasar kami ya. Asumsi dasar kami itu rupiah itu sekitar levelnya 15.200-an gitu. Jadi belum level yang panik atau membahayakan, tidak. Rupiah itu ya kurang lebih memang kan fundamentalnya kami lihat saat ini ya dengan data yang kami punya itu sekitar 15.200-an. Jadi seperti itu sih Mbak, relatif ya. Jadi bisa dikatakan ya untuk pilihannya tadi apakah reksadana pasar uang, apakah reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap gitu ya Pak ya. Itu balik lagi ke profil resiko ya dan juga tujuannya gitu ya. Jadi kalau misalnya jangka panjang, mungkin bisa di-watch untuk reksadana pendapatan tetap sama di saham ya. Jadi menarik ya Pak gimana ya itu untuk profil. Jadi balik lagi ya teman-teman, balik lagi ke profil resiko. Teman-teman tadi udah dibahas terkait dengan plus minusnya baik itu di pasar ekuitas maupun juga di pasar obligasi nih, untuk kondisi saat ini ya. Jadi memang bagaimana juga merasa nih sebenarnya valuasi untuk IHSG sendiri, ini pasar ekuitas sendiri sebenarnya cenderung atraktif ya Pak ya, menarik nih karena masih lagging untuk pergerakannya. Tapi
perlu di notice juga tadi Pak Gema juga mention terkait dengan nilai tukar rupiah kita ya, itu juga pastinya akan membebani beberapa emiten ya teman-teman yang pastinya mereka punya banyak untuk impor gitu. Jadi ada efek juga buat ke pasar ekuitas ya teman-teman dengan melemahnya nilai tukar rupiah kita. Dan tadi terkait dengan alokasi nih Pak nih. Kalau menurut Pak Gema sendiri untuk tips and trick alokasi di second half ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di mention 40% di pendapatan tetap atau 30% di pasar uang atau nanti sisanya di pasar saham. Misalnya untuk tipe yang moderate to aggressive, mungkin bisa di spill nih Pak. Kira-kira untuk komposisi boleh seperti apa sih?